MPR itu jujur, pasti ibu jadi presiden. Tapi kalau mereka masih main-main, mungkin ibu jadi wapres. Kasihan juga ya Mega. Kalau benar manuvernya gini, pasti yang jadi presiden Gus Dur ini, iya kan? Sebenarnya makna datangi itu bukan secara fisik juga bisa. Saya melihat memang jadi ada terkesan ini mau dihabisin aja nih. Ini partai ini biar dikerdilkan aja. Benar, kalau Bu Mega tidak pernah berusaha untuk orang yang ditahan itu, tapi prosesnya itu dia merasa karena memang Hasto kritis terhadap kekuasaan. Kalau Pak Prabowo ini dekat Bu Mega dan dua-dua bisa jalan bareng ini dikawal PDIP, demokrasi kita akan menarik. Oke, kita kembali lagi di Total Politik dan hari ini kita sudah bersama seorang jurnalis senior yang sudah menulis buku berjudul Dia, sebentuk potret diri Megawati Soekarno Putri. Ya, sebuah antologi esai telah futuristik baru lagi ya. Futuristik. Ini tulisan Om nih. Itu berkembang ya disertasi. Om Fredin dulu. Halo. Dari rambut aja udah ganjar Om. Sudah eranya begitu ya, harus berubah. Itu nanti berubah. Siklus alam. Tapi kalau Ganjar tuh kayak branding tuh ya, rambut putih itu ya. Tapi anak-anak Gen Z bilang kayaknya bapak chat deh kayaknya. Enak aja chat. Iya, kayak Bang Buyung, Enggak, Bang Buyung kan putih juga rambutnya. Ini anak-anak sekarang kan coba CNN tuh ada yang dia rambutnya hitam tapi kan dicat putih. Iya betul, itu lebih ke. Jadi rambut itu sebenarnya apa ya? Saya pernah cat, coba. Tapi saya lihat muka saya kok beda. Saya nggak kenal saya sendiri. Jadi biarin aja putih gini Om. Biarin aja. Kalau Bu Mega ini dari dulu masih hitam ini rambutnya Om ya, sampai ini ya. Ya dan belum kayaknya masih lebat-lebat aja Bu Mega ya. Hebat ya. Istri saya juga begitu. Umurnya udah kayak saya juga. Om, apa yang masih sama dan yang sudah berubah dari Bu Mega yang dulu Om tulis dan Om kenal dekat sekali dengan Bu Mega yang Om at least lah kan mungkin udah gak begitu sering itu Bu Mega. Om lihat di televisi dan di berita. Kalau apa yang sama dan apa yang beda? Karakter Bu Mega tetap sama, bahkan lebih kokoh, lebih kuat. Ada yang bilang setelah Pak Taufik nggak ada, Bu Mega akan down gitu kan. Malah lebih kencang, lebih kelihatan muncul karakter asli beliau. Menurut saya dia lebih percaya diri untuk mungkin matang kali ya di politik dia. Setelah Pak Taufik nggak ada, makin kencang ya. Kan banyak yang bilang kan, wah ini pasti Bu Mega akan kan Pak Taufik itu sebenarnya penopang kuat itu, duet yang bagus itu kan. Tapi ketika beliau udah nggak ada, orang kira saya pernah ngobrol sini malah lebih kelihatan karakter politiknya beliau. Jadi menurut Om dulu karakter asli Bu Mega yang memang keras dan apa ya, inilah ya teguh pada sikap lah ya, itu agak apa istilahnya ya? Diimbangi dengan karakter Pak Taufik yang agak berbeda gitu. Kan saya kenal dua-dua nih baik ya, banyak teman-teman saya yang dekat bahkan mungkin udah pergi. Tapi saya mengenal dua-duanya. Jadi Anda bisa dekat dengan Bu Mega dan bisa dengan Pak Taufik. Tapi Anda juga bisa dekat Bu Mega saja, tapi tidak dekat dengan Pak Taufik. Atau dekat Pak Taufik, tidak dekat. Nah, ada teman saya, sudah almarhum. Dia bilang, dia cerita. Satu ketika ditanya, di depan Bu Mega, ada Pak Taufik. You mau dukung
Saya apa Bu Mega sama Ibu? Di depan dua-duanya. Coba jawabnya. Kan bingung dia jawab. Dikonfrontir ya. Kalau dukung Pak Taufik, Fulus nggak jalan. Nggak dukung Pak Taufik, Fulus nggak jalan. Kalau nggak dukung Pak Taufik, ya kan? Operasional mampet lah. Mampet, ya kan? Kan Bu Mega nggak ada ceritanya begitu, ya kan? Lu berjuang sendiri, ya kan? Nah begitu sebaliknya. Jadi saya kenal dua-dua itu dari awal sejak tahun mungkin April apa Mei ya, saya wawancara Bu Mega gitu. Waktu itu masih Golkar ya, tahun 99. Kan pemilu tuh bulan September ya, Agustus September ya. Agak lupa Om. Nah, waktu wawancara monolog ada Hamzah Has dan Mega di TVRI. Gue diminta sama korlap gue itu, Fred, itu ada Bu Mega di TVRI. Tolong dong, kata. Oh, oke, gue bilang. Tapi di sepanjang jalan gue bilang, gue mau ngapain ya? Gue wawancara siaran salah. Ini eranya masih era Golkar kan waktu itu. Ya, dan pasti juga data juga nggak mungkin dapat. Di UB kan susah. Gue dari luar itu, ruang kayak VIP roomnya TVRI, gue berlutut di depan. Berlutut. Gak tahu ada wartawan di situ. Gue nggak pikirin, gak tahu. Gue lurus-lurus saya datang, mikrofon langsung gue keluarin. Bu, ini mikrofon Bung Karno. Yang gue tulis di buku ini. Bung Karno gunakan mikrofon dan beliau merdekakan Republik ini dan lama jadi presiden. Pak Harto juga. Waktu itu zaman Habibie kan. Pak Habibie enggak, Bu. Karena dia nggak gunakan mikrofon ini. Tapi lalu saya bilang, Bu, kalian mau jadi presiden pakai mikrofon ini. Ngomong di mikrofon ini. Dia liatin sama gue terus. Ya biasa, anak masih muda kan kita, berapa puluh tahun lalu itu. 30 kali ya. Lalu gue mau jadi presiden, ngomong di mikrofon ini. Ibu saya yakin akan jadi presiden. Tapi pertama PDIP menang pemilu dulu. Tapi masih ada komanya. PDIP menang pemilu, tapi kalau kan masih di MPR ya. Pilpresnya kan masih di MPR. Kalau ibu MPR itu jujur, pasti ibu jadi presiden. Tapi kalau mereka masih main-main, mungkin ibu jadi wapres. Lalu pakai bahasa Inggris. But I give you 1 or 2 years, then you replace whoever be the president. Itu gue langsung tegas di situ. Langsung Mega langsung, kan dia begini kan. Ya Mega langsung begini. Wes jadi sampai maunya opo. Ini mau wawancara siapa yang mau wawancara siapa? Lebih panjang pidato. Banyak pidato. Jadi jurnalisnya. Karena gugup, karena ketika lu berhadapan dengan orang yang nggak mau ngomong dan lu nodong begitu itu kan lu mesti ngomong sampai dia terperangah gitu kan. harus dibikin sur dulu. Bikin sur dulu. Ini bagusnya nih. Ini untuk itu Bu Mega nggak pernah ngomong. Dia nggak pernah ngomong. Nggak orang minta wawancara mana ada dia. Pendek-pendek aja. Pendek-pendek aja. Iya, bikin sur dulu. Kan banyak. Sambil jadi presiden. I give you 1 or 2 years. Gue taruhan replace dan anyone who gue tulis di buku itu dia. Waktu itu di gedung MPR. Apalagi pakai Bung Karno pakai mikrofon ini ya. Iya. Makin sur kan. Apalagi masih ganteng dulu. Itu ada idealisme gue bekerja di RRI itu. Lu mau jadi kalau ada bilang Fred, ada si Effendi Simbolon ketika mau jadi dewas dan Fred jangan korupsi ya. Gue dalam hati
ini orang gue jual itu Remington, mesin bersentik Remington yang gue jual. Itu dulu kalau gue bikin wawancara kan mesti, kan gue nangani foreign representatif, gue nggak tangani apa namanya departemen kayak apa pos-pos begitu. Kementerian. Isu aja, substansi. Jadi gue wawancara itu, lalu kalau gue habis wawancara, dulu Voice of Indonesia kan, siaran luar negeri. Habis wawancara, gue mesti bikin straight news untuk diterjemahkan ke 8 bahasa. Straight news kan hanya sepotong aja kan, setengah halaman gitu kan. Habis bikin laporan khusus untuk disiarkan pemberitaan dalam negeri. Habis itu bikin dialog untuk kepentingan Metropolitan English Service. Beda-beda versinya. Lalu bikin lagi wawancara untuk versi Voice of Indonesia untuk luar negeri. 1 kali wawancara. Nah itu gue ketik pakai mesin sampai malam-malam. Udah gak ada orang. Teman gue, Fred ngapain sih? Udah bisnis katanya. Tapi namanya gue senang gitu kan. Lagi senang-senang. Jadi apapun gue buat sampai malam. Nah waktu wawancara. Nah kembali ke wawancara ini nih kan. Apa kata Bu Mega? Ya itu pertama kali lalu saya bertanya. Ini baru mulai wawancara kan. Itu udah sur tuh. Udah surnya apa mak? Jadi siapa mau tanya apa gitu kan? Saya bilang. Gue kebayang tuh. Pasti lucu. Itu yang di belakang gue itu Roy Baby Janis, Laksamana Soekardi, perempuan siapa nih? Noviantika, ada Anita dekannya itu. Saya tanya bukan tanya PDIP, gue tanya apa komentar ibu tentang tripartite meeting di PBB soal Timur. Kacau. Pertanyaannya bukan ke PDIP, bukan ke Mega jadi presiden. Oh itu karena nervous apa karena apa? Enggak, memang ini kalau udah masuk pertanyaan itu gue udah rancang. Karena beliau itu kalau direct itu pasti dia udah tahu arahnya. Jadi gue tanya yang lain. Melihat bagaimana emosi dia melihat tripartite meeting. Kan beliau tuh akan kampanye di sana juga kan. Kan Om Fred tadi udah bilang, gue bukan berita pos ini pos itu, gue masuk berita substansi. Jadi begitu gue tanya, apa komentar ibu tentang hasil tripartite meeting di PBB antara Timur dan Portugal, Indonesia dan Portugal soal Timur di tengah Kofi Annan. Katanya singkat, Habibie harus bertanggung jawab. Itu kata tegas, itu headline tuh gue bikin tuh. Itu rame itu. Itu kan eranya Habibie kan. Iya. Dan gara-gara itulah PDIP jadi fraksi terbesar dan fraksi utama yang menolak pertanggungjawaban Habibie. Habibie. Jovan Linden waktu itu kan. Ikut interupsi kan Jovan Linden kan. Ini sama juga. Dan tahu nggak waktu itu Pak Taufik tuh telepon saya. Fred, you berani juga kata itu. Gue pikir memang ada masalah apa? Gue pikir baru gue sadar. Oh iya ya, kita ini masih di era Golkar. Habibie, saya dipanggil dirut di DPR, dia bilang, Fred, jangan sebut kata-kata Mega jadi presiden. Soal presiden, kita dia marahin Habibie katanya gitu. Wah, jadi gue mesti ngomong apa? Dia memang calon presiden ya kan. Ya kata gantinya kan ulang masa Megawati terus. Kan Megawati udah pakai mikrofon tadi kan, masa nggak jadi presiden kan? Pak apa Bu ini Bung Karno. Gue udah kebayang. Bisa bayangin itu. Top itu. Jadi begitu. Nyerocos dulu kan. Harus gitu ya. Karena ini orang susah ngomong kan. Kan kita gugup. Apa namanya ketemu, lu pasti ketemu orang yang ngobrol orang yang diam aja untuk nggak mau buka suara. Bagaimana? Tapi itu pengembangan itu saya akhirnya berpengalaman tahu bagaimana wawancara Ibu Mega itu. Tapi wawancaranya singkat akhirnya. Ya mungkin ada 5 pertanyaan kali ya. Habis itu dipanggil dirut. Ya, setelah itu dipanggil setelah siarin beberapa lama kemudian sidang MPR. Fred, jangan sebut-sebut Mega calon presiden, kita dimarahin Habibie katanya. Gue ini apa lagi masih siaran begini aja kok. Emang ada pertanyaan soal Mega calon presiden waktu itu? Iya,
Ya kan di dalam pertanyaan itu kan ada perkembangan ya kan, dan pertanyaan itu kan, tapi saya lupa juga follow up question ya kan. Tapi soal Timur itu baru masuk kayak PDIP, kesiapan kayak gitu. Itu sebenarnya hanya pertanyaan biasa sebenarnya. Tapi intinya sebenarnya tujuan saya PBB sebenarnya. Nah itu, dan mulai dari situ saya kenal. Bahkan menjelang sidang sidang umum ya, pemilihan presiden itu kan saat itu PDIP memang pemilu kan, 100 berapa kursi mereka itu, 150 apa ya? 150 ya benar. 34% lah. Enggak, di parlemen tuh 40. Lebih. Oh, di suara nasionalnya 34 ya. Ya, 34. Nah, waktu itu saya Tempo ada 2 minggu mungkin sebelum Pilpres di MPR. Diundang pemerintahan Belanda kan. Dan sama dengan ada Kompas apa, saya lupa ya. Tapi yang saya tahu Arif Zulkifli dari Tempo. Di sana ketemu dengan wartawan-wartawan dari Telegraf di Belanda. Mereka bilang, ini Gus Dur sudah datang ke sini bahwa dia akan jadi presiden. Nanti dia akan balik konferensi pers dengan wartawan di Belanda gitu kan. Nah, lalu kita bingung juga. Kan biasanya, dan wartawan saya juga bingung, kok bisa? Yang biasanya negara demokrasi itu yang menang pemilu yang jadi presiden, ya kan? Tapi namanya kita itu kan masih pemilihan tidak langsung. Presiden pemilu langsung ya. Masih perwakilan. Masih perwakilan di MPR kan, Undang-Undang Dasar belum berubah. Nah itulah dengan kebingungan itu kita ngobrol-ngobrol sama Arif. Kasihan juga ya Mega. Kalau benar manuvernya gini pasti yang jadi presiden Gus Dur ini, iya kan? Walaupun Gus Dur PKB kan kursinya 50 di MPR itu. Lawan PDIP yang 150. Kan lagi digulirkan poros tengah itu, perempuan nggak bisa, kelompok itu nggak mendukung perempuan jadi presiden kan. Poros tengah. Poros tengah, dan itu kejadian. Dan memang waktu pulang itu, akhirnya saya juga berpikir dalam hati saya, kasihan ya perjuangan perempuan ini ya. Saya supaya menyenangkan hati itu, saya jalan di trotoar di Den Haag itu kan ada jual-jual bunga tulip tuh. Dalam kaca. Gue beli, gue tulis. Kan gue bukan wartawan istana, jadi gue tulis, see you next 5 years, my president, gitu kan. Keren gak itu? Di bunga tulip. Pulang sampai di Indonesia, pas sidang 3 hari menjelang sidang MPR itu, pemilihan presiden, gue datang di tengah ruang sidang MPR itu di Senayan itu, di Gedung Nusantara ya. Mega duduk di ruang tengah, di tengah. Saya kasih dia. Oh bagus ya Fred, katanya. Sebenarnya itu pesan bahwa Mega nggak akan jadi presiden. Karena gerakan poros tengah yang masif dan didukung tentara waktu itu kan. Kan kalau tentara nggak dukung pasti nggak jadi. Karena secara konstitusi bagaimanapun persyaratan sebagai calon presiden Gus Dur pasti akan gugur ya. Dan kalau, tapi saya nggak tahu kajiannya TNI, ABRI waktu itu sampai mereka nggak bisa loloskan kan. Tapi inside story yang belakangan saya tahu dari mantan dan pas Pampres, Pak Nono memang Nono Sampurna Jenderal Maijen. Dia dulu kan ajudan yang ditunjuk Pak Beni untuk di Mega kan. Pak Beni mewakili Mega. Mendampingi Ibu Mega kan. Nah di situ baru-baru juga kita cerita-cerita bahwa memang dia belum cerita, tapi
Dia bilang one day dia akan cerita. Sedikit saja bahwa memang desain analisis dari tim Pak Beni bahwa memang dua-dua ini harus diberi peluang. Jangan Bu Mega duluan. Biar Gus Dur dulu, nanti baru tengah jalan baru Bu Mega. Jadi dua-dua ini sebenarnya bagi saya dalam amati saya juga bahwa memang dua-dua ini saya bagi tugas sebenarnya. Gus Dur juga tahu diri kalau dia bukan pemenang pemilu, ya. Jadi apa yang rame yang dibicarakan di publik, yang Gus Dur bilang yang mengkhianati dia bla 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 Mega dan Amin Rais, tapi dia juga jalan sering ke rumahnya Bu Mega. Itu juga sebenarnya bisa dibaca dari sana. Bahwa sebenarnya dua-duanya mesti dapat peluang yang sama, dapat hak yang sama, ya kan. Dan faktanya dalam 5 tahun dibagi dua itu ya. Bagi dua, bahkan Gus Dur hanya 1,5 tahun ya. 20 bulan. 20 bulan ya. Ya artinya Mega lebih banyak kan. Dan Bu Mega berhasil banyak hal, KPK, ya kan. Memisah TNI dan Polri, ya kan. Tapi apa yang membuat ya waktu itu kan sangat keras kan. Berarti kan memang tipikal Bu Mega yang tertutup, yang tidak mahir melakukan komunikasi politik dengan berbagai macam kelompok itu udah cikal bakalnya udah seperti itu dari dulu ya berarti. Ya beliau Pak Taufik yang ambil alih kan itu. Jadi apa yang disampaikan Pak Taufik walaupun dalam cara-cara beliau yang bercanda almarhum ya. Dia bagaimana merangkul semua kelompok garis keras siapapun dia rangkul semua ya kan. Nah sekarang kan jadi Bu Mega sendiri kan. Agak sulit bagi semua orang yang datang yang dekat ke Mega dan PDIP itu apa yang menjadi yang dia usung itu dia tes habis itu. Secara psikologisnya bagaimana integritasnya, bagaimana profesionalnya maupun personalitinya itu kadang-kadang dites sama dia. Dengan cara-cara yang mungkin bagi orang kalau dipublikasi atau lawan pendukung ya itu kayak terhina gitu loh. Tapi saya kira Mega doesn't mean it. Dan beliau itu pernah ya cerita tanya sama saya. Cerita waktu itu ada mau berikan isu mau maksul Gus Dur kan. Pemaksulan Gus Dur ya. Lalu diundang Amin Rais bilang, itu perempuan itu mau jadi presiden nggak sih? Diundang nggak pernah datang Bu Mega kan? Kan biasa kan sekarang ini ada rame kumpul-kumpul ketua partai. Bu Mega nggak pernah datang. Dia nggak datang. Dia tahu. Dia bilang ke saya. Bu Mega bilang, saya tanya juga ke Bu Mega, 4 mata. Bu, itu katanya Bu, kenapa nggak mau ikut ada undangan bertemunya ketua-ketua partai? Ibu Mega hanya bilang gini, kalau saya datang, itu kan hanya mengecewakan Gus Dur. Dia kan presiden. Dan saya nggak punya keputusan wakil presiden, kan nggak ada. Wapres nggak ada punya keputusan gitu kan. Dan kurang, tapi siapapun, kalau Gus Dur misalnya mengundurkan diri atau mangkat, kan di konstitusi kan ada. Ya nggak mungkin diambil orang lain. Kan Wapres. Iya betul. Nah orang-orang kayak sekarang ini kan, Gibran dan Prabowo. Kan kita nggak tahu, ya kan? Yang orang takut kalau Gibran jadi presiden kan gitu. Iya. Kalau ada apa-apa. Iya kan konstitusi. Ini bicara konstitusi. You nggak bisa bilang dia nggak bagus. Artinya mau kumpul mau enggak tetap aja Bu Mega yang gantian kalau takdir terjadi apa-apa pada presiden. Ya, tapi coba kalau Bu Mega nggak datang. Coba kita analisa. Kalau dia nggak datang dan terjadi
misalnya ganti presiden, dia nolak, tidak mau jadi presiden. Dan terjadi pro kontra dan konflik di lapangan. Dia kena. Ya, absence of power. Iya kan? Absent kan? Artinya dia membiarkan. Sehingga Anda menjadi wapres itu pasti harus siap jadi presiden. Om, tapi banyak juga yang cerita. Sebenarnya tahun 99 itu Bu Mega bisa jadi presiden. Kalau dia mau menurunkan apa ya Ria? Karena dianggap Bu Mega waktu itu politisi burung merak. Yang hanya mau didatangi, tidak agak sulit berkomunikasi dengan kelompok-kelompok untuk menjalin dukungan. Berbeda dengan Gus Dur yang mau datengin siapa aja gitu untuk meminta dukungan. Gus datang ke Wiranto waktu Panglima, Gus Dur keluar ngomong, siapa mau jadi presiden harus didukung TNI, didukung ABRI. Gitu kan. Nah tapi itu memang Om setuju bahwa itu yang kemudian kata balik ke pertanyaan Ari, itu kayaknya jadi kayak semacam tipologinya handicap sekali ya, plus minusnya itu apa tuh? Sampai kita lihat Bu Mega kayaknya untuk sektor itu kayaknya belum berbayar ya. Saya kira dia pegang prinsip ya. Dan itulah permainan namanya politik. Kalau sekarang kan buzzer. Dulu itu kan kelompok-kelompok politik ini kan, apalagi waktu itu perempuan masih semacam tabu untuk menjadi pemimpin, ya kan, jadi imam kayak gitu ya. Itu waktu itu ya. Sekarang kan orang ngomong malah diketawain gitu kan. Nah, proses itu kan tidak mudah. Dan kalau orang kenal baik, Bu Mega itu orangnya lucu. Banyak kalau cerita, dia cerita kalau dalam duduk begini cerita apa namanya anak-anaknya dia, maksudnya anak buahnya orang-orang PDIP itu udah ketawa sampai terpinggal-pinggal. Ada yang kata yang hormat, suruh hormat misalnya, tapi jarinya nggak ada, jadi orang gitu. Kiranya dia pura-pura tangannya dilipat, tapi memang nggak ada jari. jadi kayak cerita-cerita kayak gitu-gitu. Itu saya kadang-kadang kalau kumpul gitu bercerita dan ketawa, saya bilang di luar dari, tapi hal-hal prinsip di politik. Kayak misalnya, ini Pak Mahfud cerita yang saya tulis di buku. Satu ketika makan pagi dengan Gus Dur ya, di rumah Wapres. Kan Bu Mega yang masak itu kan. Ini, Gus ini tempe bacem, ayam macam-macam kan. Bu Mega yang ambil. Udah makan semua kan, menteri-menteri gitu. Lalu begitu sampai Ibu Mega bilang, Bapak Presiden, nah itu sudah formal itu. Jadi kalau masih Gus Dur, itu masih Mas Dur, itu masih, ya tapi beliau udah bicara Bapak Presiden, nah itu udah Presiden dan Wapres itu, udah urusan negara ini. Ya. Jadi beliau tahu di mana posisinya, mungkin belajar dari orang tuanya dan perjuangan hidupnya beliau ya. Tapi berarti dulu kan yang memainkan fungsi komunikasi itu kan Pak Taufik. Yeah. Nah artinya banyak yang mengatakan bahwa wah ini PDI ini sekarang berjuang idealis, tapi ada kelompok-kelompok yang akomodatif, masih lunak untuk berkomunikasi dengan kekuasaan. Artinya kelompok model komunikasi kayak macam itu juga udah ada sejak PDIP dulu, dari bukan PNI, hanya sekarang kan? Sejak PNI. Kalau baca risetnya Julius Rocamora, saya salah satu yang saya kutip disertasi saya, itu PNI itu sampai gotong-gotong berantem, sampai saling menjatuhkan itu di PNI itu ada. Tapi judul bukunya Julius Rocamora kan nasionalisme mencari ideologi. Akhirnya mereka temukan ideologi itu. Jadi pertarungan itu, dan di dalam partai politik itu yang lurus-lurus itu kebaca. Pidato directly, ya kan? Itu kan kebaca. Dan kalau wartawan kan catat itu. Tapi dalam komunikasi nonverbal atau
yang tidak eksplisit itu sebenarnya menarik dalam politik. Dan di setelah PNI itu kan kelihatan ada yang sebenarnya polanya sama. Dan kalau semuanya sama ya kan atau berbeda, kita lihat ada perbedaan bahkan di keluarga Bung Karno pun anak-anaknya kan Bu Mega Sampurahma almarhum itu juga berbeda kan. Dilihat Gus Dur yang tidak suka Bu Mega lari ke Bu Rahma ya kan. Tapi apa iya kata Guntur mereka utuh jadi sniper mau dibidik. Kalau mereka bersatu, mudah di sniper. Kalau dalam politik juga sniper itu penting. Coba lu berkumpul satu tempat, tapi coba lu berbeda. Tapi ini sebenarnya bersatu. Tapi ini cara kita untuk cara politik di PDIP itu. Jadi sekarang ini kalau ada yang bilang ada kelompok apa, ada fraksi, seper aja. Dari dulu juga udah kayak gitu ya. Di disertasi saya itu saya namakan dua muka. Untuk menemukan mengakhiri TNI di parlemen, itu politik dua muka. Ini bukan hanya soal Puan dan Prananda sebenarnya. Bukan faksi Puan masih Prananda. Itu yang mewarisi komprominya dan jembatan komunikasi politiknya Pak Taufik. Satu lagi yang... Tapi memang DNA-nya udah kayak gitu. Udah DNA-nya begitu. Jadi mereka tuh, mereka itu ya kelihatannya berbeda. Tapi mereka tuh utuh itu. Saya kan selalu udah pernah ngomong di sini juga. Jadi ada yang ini kan sebenarnya kalau pola berbeda kayak gitu dari zaman PNI juga udah ada, bukan hanya karena Prananda sama Puan maka mereka akan ini kan ada yang ini gitu kan. Ada yang kelihatan ada kelompoknya Prananda, ada kelompoknya Puan kayak gitu kan. Ada kelompok ketiga. Ya di dalam politik di PDIP itu kan kalau dulu kita kenal ada namanya ada orang in the cause. Ada kelompok free riders itu kan. Ada pendukung, ada supporter, ya kan? Nah, ini kan banyak ini, ya kan? Faksinya. Datang hanya cari jabatan, cari kendaraan. Ada semua. Nah, Mega itu pingin, kayaknya mari berjuang bersama. Mari berjuang bersama, jadikan ini kendaraan tapi benar-benar untuk bangsa ini gitu loh. Jadi Om izin, kalau misalnya memang itu dianggap memang sebuah strategi dan genealoginya PDI dari dulu, jadi sebenarnya nggak ada dong. Jadi sebenarnya nggak ada dong istilah pemurnian, pengkhianatan. Ada yang satu faksi agak berkhianat gitu-gitu kan, dua kaki gitu, nggak ada dong sebenarnya. Harusnya tidak ada, tapi secara personal di mereka yang sudah ada dalam ini juga jadi gengsi kan. Ya contoh aja Jokowi ya kan. Jokowi itu semua orang bisa menganalisis apa saja, tapi Jokowi juga bisa membela diri bahwa dia yang benar, dia merasa bla 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 gitu kan. Tapi kalau orang yang kalau saya yang lihat ini kan bagaimana dari wali kota sampai diusung jadi 2 periode, kemudian ke gubernur DKI. Itu penolakan nggak sedikit loh. Bahkan Pak Taufik kayaknya nggak setuju. Iya, betul. Tapi, dan Mega, ketika Mega uring seolah-olah nggak kasih peluang, dia biar sampai titik akhir. Itu adalah hitungan politiknya dia. Orang bilang pada akhirnya kata hati Bu Mega yang berbicara. Untuk mendukung seseorang itu pasti ya Pak Taufik atau siapapun yang dekat. Saya kalau urusan dengan perempuan yang satu ini termasuk juga agak sulit. Kemarahan Bu Mega ke Pak Jokowi selama hasil setelah Pilpres itu tidak berhasil juga kelompok-kelompok sekitarnya untuk mendorong pencalonan Anies dari PDI misalnya kan. Karena memang ada beda ideologi bagi Bu Mega kan. Kan sempat ada gosip Anies mau. Dan itu kan orang-orangnya yang kita udah tahu misalnya Pak Hasto yang mempromotori gitu kan. Sebenarnya Anies waktu itu mau jadi gubernur via PDI. Via PDIP nggak usah pakai tekanan.
jangan ada sedikit pun tekanan. Dia hanya diminta ikut. Saya ikut total Bu Mega. Ya. Jadi itu orang. Tapi Anies nggak mau juga. Enggak, dia nggak mau. Jadi setengah-setengah. Iya, Datang aja di ruang belakang, di gedung belakang, duduk sama-sama Rano ya. Rano, ya. Lalu ya mereka lagi umumkan partai calon-calon yang lain. Atau ada gini Om, ceritanya Ahok dalam sebuah wawancara, dia bilang ini sebenarnya orang-orang yang menyodorkan Mas Anies, dia nggak ngerti aja Bu Mega. Karena Bu Mega pada prinsipnya lu nggak bisa tekan Bu Mega dengan paksa Ya. Anies Kan karena Bu Mega secara Bu Mega itu ideologi beda. Bu Mega itu bukan masalah ideologi, karena kalau kita bilang Islam itu ideologi, ya kan? Kita di negara Pancasila kok. Iya, bukan maksudnya mungkin Bu Mega masih belum, mungkin ada banyak ketidakcocokan prinsip dan Kan background latar belakang dengan sebelumnya Anies. ada Iya, kampanye waktu Kecuali lawan Mas Anies Ahok. datang untuk mencocokkan Iya. diri, itu nggak selesai Betul. urusan. Itu Kan? kata Om Fred Kan kan. saya Iya. bilang, Kalau lu saya tidak- ikut Bu Mega, ikut PDIP. Iya. Saya Berkata akan Allah. bahkan dia akan mungkin berjanji di depan forum untuk bersama PDIP. Wah itu jadi itu. Iya kan? Karena pasti juga banyak penantang Anies yang selama ini berharap untuk hantam PDIP dan Bu Mega. Tapi Bu Mega nggak melakukan itu, walaupun dengan mencalonkan Anies waktu itu lebih mudah menangnya daripada Mas Pram lah gitu. Iya, lebih gampangnya mudah. kan. Mas Pram menang juga. Iya. Itu karena keyakinan Bu Mega juga Mas Ini Pram bisa menang. pasti Mas Pram itu saya kira yakin dan gambling juga, ya kan? Iya. Kalau Anies sudah barang pasti nih Iya. kan. Iya, Gitu. benar-benar. Udah pasti kan masanya udah jelas ya kan. Dan semua orang juga saya kira. Tadi saya bilang kenapa Anies waktu itu nggak langsung, tapi memang nasibnya Mas Pram dan Rano kali mau jadi gubernur. Toh akhirnya Anies juga dukung Mas Pram kan pada akhirnya berkampanye Iya. untuk Mas Pram. Dalam juga. politik ini dia putar kembali ke poros gitu Iya, kan. iya, iya. Nah, kita masuk ke Pak Prabowo, bukan? Pak Prabowo Dan Bu Mega. Bu Mega dan ini yang terbaru lah. Kasusnya Sekjen Hasto gitu. Kan kayaknya juga nggak mudah buat Bu Mega gitu kan. Kalau yang kita dengar sih Bu Mega sampai nggak ya apa namanya nggak patah hati lah, patah hati. sampai nggak dandan katanya. Oh karena ada ngobrol sebelumnya dengan video dengan Pak Prabowo, ya kan yang seperti yang juga diungkapkan di Ya, sudah ramai ya. iya, ramai bahwa ya Bu Mega sudah menjalin komunikasi dan banyak juga orang yang mengatakan Tapi videonya ditayangkan nggak ngobrol enggak kan? Pak Jadi Prabowo kan ketika katanya udah kasih proteksi ya. Tapi memang sebelum pra peradilannya Sekjen Hasto kami banyak dengar Ya. bahwa dan statement-statement pengacara dan orang-orang dekatnya Pak Hasto kan keyakinan 100% kan ini. Bahwa sudah ada quote unquote ya proteksi ya. Apalagi setelah tadi urutannya setelah apa namanya video call dan bertukar minyak urut katanya Bu Mega memberikan itu. itu yang ngomong siapa? Orang-orangnya ini. Ya itu loh banyak laporan gitu kan. Jadi sebenarnya kan saya tuh nggak percaya kalau Dan sorry Om, sebelumnya Bu Mega di pidato juga sering kalau Hasto diangkut dia akan nemuin Geruduk Kapolri, KPK. akan datangin KPK gitu. sebenarnya makna datangi itu bukan secara fisik juga bisa. Bahasa politik ini kan kadang-kadang kawan-kawan kan menerjemahkannya datang tuh artinya datang langsung gitu kan. Komunikasi kan bisa lewat telepon atau menanyakan saya udah cukup ya kan, atau kasih one way pesan aja juga. Iya, kan. kalau lewat telepon kan nggak perlu dipidatoin Iya. memang ini gitu. Ini jadi pidato kok. Ini kan dia ngomong di Itu warganya dia. Saya kira Itu kan udah bernada ancaman gitu loh. iya, saya tidak ada ini, tapi saya tahu pesan yang disampaikan Bu Mega yang dengan komunikasi yang dia konsisten dari dulu. Kan saya tulis, dia lebih banyak diam dan dia hanya bicara di hal-hal yang formal ya. Dan saya kira karena beliau punya keyakinan kalau kasus yang begini banyak yang bertebaran di Republik ini, KPK itu dirikan untuk nangkap orang-orang yang memang terlibat dalam permainan uang negara ini,
penyalahgunakan kekuasaan yang begitu masif. Itu yang harusnya, kalau Hasto, ya kan, saya juga melihat Hasto itu kan sebenarnya kecil sekali kalau kita bilang. Dia juga tidak langsung menyerahkan uang dengan ke siapa, ya kan. Itu kan hanya di katanya, ya kan. Dan ada juga katanya menghalang-halangi. Saya kira dua hal yang menurut banyak pakar kan bertentangan. Tapi oke lah, saya kasus itu dan Ibu Mega prihatin juga sebenarnya. Kan satu kasus yang besar seperti Hasto itu kan pada sekjen partai yang besar, pemenang pemilu yang suaranya banyak di DPR. Walaupun hanya satu partai, kalau lawan Kim Plus itu kan luar biasa. Sebenarnya itu saja, tapi dengan adanya PDIP di sana, itu check and balance itu kelihatan dan pemerintah itu akan stabil, akan karena didukung gitu kan. Tapi kalau misalnya sekjennya saja sampai lolos di, kan kalau keputusan itu apakah saya yakin presiden harus tahu, ya kan? Urusan ketua partai, sekjen, partai-partai besar yang punya ini publik yang tinggi, ya kan? Itu presiden pasti tahu sebelum orang itu kan menurut ketua KPK itu mereka nggak izin tapi selalu melaporkan, ya kan? Biasa beberapa ini sebelumnya presiden ditelepon untuk kasus-kasus dengan atensi ya, tertentu tinggi. ya. Itu menurut ketua KPK saya pernah wawancara Taufik Roman Ruki kan. Ruki. Dia cerita itu. Dan dia cerita kalau Bu Mega itu setiap dia hanya laporin bahwa sudah akan ditahan ini. Ya, silakan kalau sudah punya cukup bukti kan. Jadi Om yakin Pak Prabowo pun saya yakin terinfo ya? Pasti terinfo ya. Karena itu kasus besar, nggak mungkin tiba-tiba Pak Prabowo takut, kaget gitu kan. Tapi wajar nggak misalnya anggapan sebelumnya ya sampai Pak Hasto ini kan juga pra-peradilan juga masih jalan ya. Belum disidangkan, tapi Pak Hasto sudah ditahan ya, Sekjen Hasto ya. Tapi Om Freddy yakin bahwa sebelumnya memang beredar kabar bahwa ada kabar proteksi hukum dengan berbaikannya Bu Mega dengan Pak Prabowo, ada harapan juga bahwa kasus ini bisa diendapkan atau diproteksi oleh kekuasaan gitu. Om Freddy melihatnya gimana? Dan pada faktanya ujungnya akhirnya... Kalau saya melihat gini ya, komunikasi Pak Prabowo dan Bu Mega itu punya komunikasi yang banyak publik yang nggak tahu, yang mereka punya inner komunikasi sendiri. Dan tanpa ngobrol pun Pak Prabowo sudah ngerti Bu Mega sudah tahu pesan-pesan tingkat tinggi itu kan harus diterjemahkan ke bawah. Nah, ketika Hasto ditahan berarti nggak jalan dong itu komunikasi. Nggak saling mengerti dong. Nggak saling mengerti dong. Yang mengerti kan penguasa. PDIP kan bukan penguasa ya kan, atau Bu Mega atau Hasto. Artinya saya melihat memang jadi ada terkesan ini mau dihabisin aja nih. Ini partai ini biar dikerdilkan aja. Tapi ingat bahwa dalam politik dengan adanya PDIP dan Bu Mega itu pemerintahan akan kepercayaan itu akan tinggi loh karena check and balance-nya ada gitu loh. Kalau kita semua sama semua, ini waspada karena itu bisa kembali ke era yang dulu kan. Oh jadi blessing in disguise Om. Iya, jadi tapi apa gini Om, kalau Om udah bilang bahwa Bu Mega dan Pak Prabowo punya relasi yang sangat khusus dan sudah saling mengerti. Kan dia wakil presiden dulu calon kan bareng-bareng. Apakah bisa diartikan bahwa pada persimpangan ini Pak Prabowo lebih memilih Pak Jokowi dibanding ini menarik. Kawan lamanya Ibu Mega dalam konteks ini kalau melihat apa yang terjadi pada kasus Sekjen Hasto? Kalau saya melihat tiga-tiganya ini PDIP dan Bu Mega itu satu sisi Prabowo
Pak Presiden Pak Prabowo dengan problematikanya, Jokowi mantan presiden dengan punya kepentingannya, ya kan? Ini menarik sebenarnya. Menariknya gini, kalau PDIP dan Bu Mega itu konsisten, tegak lurus pada konstitusi yang saya lihat, bagaimana kebenaran kita tegakkan, ya kan? Dan masanya, dengan demikian masanya mendukung. Ya. Karena nggak boleh berubah dari situ. Kalau berubah, kayak Balelo sana itu akan dibaca ke bawahnya, bahkan itu bisa pecah itu. Ya. Nah, dengan konsistennya Ibu Mega, semua militansinya makin kuat. Kelompok militansi namanya Wong Cilik, itu bergerak, itu tanda tangan darah, mereka tanda tangan itu. Dan Mega itu, saya tahu perintahnya itu sangat efektif. Tahun 99, kalau dia tidak pidato 1 menit itu di waktu Gus Dur terpilih, habis nih Jakarta. Daerah mungkin bakar-bakaran di mana-mana gitu kan. Tapi dia tidak gunakan itu. Sekarang juga, ketika Hasto mulai ditahan, di komunikasinya berarti tidak jalan, ada semacam trap, semacam semuanya jadi tersandra gitu loh. Ada apa gitu kan? Kan harusnya nggak perlu nih, iya kan? Kalau ikut lurus-lurus aja, cari aja masiku itu, iya kan? Atau ada yang bilang pengadilan in absentia, ya kan? Tanpa orangnya kan? Kan bisa itu kan? Tapi kan tidak terjadi, harus dikejar terus. Energinya semua dibuang ke Hasto, ya kan? Sampai akhirnya harus ditahan kan. Nah itu, dan akhirnya Bu Mega jawab dengan menunda. Pas momen-momennya itu kan sangat pas ya. Kayak tanggal Hasto ditetapkan menjadi tersangka kan 24, pas mau Natal dia. Ya malam kan? Natal. Malam Natal, dia kan mau Natalan tuh. Itu saya yakin terganggu sekali ya. Nah sekarang pas ditahannya, pas pelantikan para kepala daerah seluruhnya, kayaknya yang menyusun ini sudah menghitung. Udah menghitung ya kan. Cari tanggal-tanggal bagus ya. Udah menghitung tanggal-tanggal pas itu. Kayak mau kawinan aja di tanggal-tanggal bagusnya mana nih. Jadi dan yang kalau kita lihat Bu Mega itu, saya lihat dia makin kokoh, karakternya makin kelihatan, asli berpolitiknya. Dia keluarkan surat untuk menunda. Dia tidak bilang menolak tapi menunda. Jadi ya silakan, ada yang sudah di sana ya, tapi ada yang belum, dia minta supaya tahan dulu, ya kan? Balik kanan, kembali ke posisi masing-masing. Tunggu perintah. Nah, tunggu instruksi lanjutan, itu pada was-was itu. Ini apa ini, ya kan? Kalau orang asli, kepala daerah itu yang terpilih itu, yang dilantik itu orang asli, kader dari PDI Perjuangan, saya yakin mereka paham itu. Tapi yang repotnya kan ada yang diusung dari kelompok lain atau partai lain. Ya wajar lah mereka datang, mereka nggak free riders itu, mereka datang hanya minta numpang ini doang, ya kan? Jadi kalau ada yang datang, tapi akhirnya kan datang semua kan. Pada datang kan, walaupun mungkin di hari-hari akhir ya. Iya, hari Senin, bolos 2 hari aja lah. Iya, tapi paling tidak itu satu semacam mengingatkan bahwa partai juga punya ini. Karena salah satu alasan kan, tapi itu partai ini sedang dikriminalisasi atau bahasa Bu Mega kuyo-kuyo. Nah, di kuyo-kuyo atau dari target politik gitu loh. Target kekuasaan. Tapi menurut Om, dengan memerintahkan kepala daerah untuk menunda datang, dan menunda itu kan artinya nggak datang dulu kan sampai akhirnya datang. Itu keputusan yang bijak nggak Om secara politik, secara tata negara, karena ini kepala daerah juga kan memang ya dipilih oleh rakyat gitu, dan punya garis koordinatif dengan pemerintah pusat. Ketatanegaraan bisa kita
anggap sebagai sebuah tindakan insubordinasi gitu. Kalau Jokowi bilang kan seharusnya datang, gitu kan. Gini kan, kalau Ini kita gara-gara berbicara, Hasto sendiri loh ini. Ini gara-gara Hasto. Dan ini memang nggak mungkin KPK ngambil langkah ini kalau nggak ada buktinya kan gitu kan. iya. Tapi saya kira langkah Bu Mega itu juga sah-sah saja sebenarnya bahwa check and balance itu karena ini bukan undang-undang. Bu Mega itu kalau undang-undang itu dihormat. Tapi itu hanya semacam aturan yang dibuat sendiri oleh acara retret itu, datang atau tidak datang tidak harus. Sama kayak Piala Dunia U20 lah ya. Iya, itu gitu. kan dibuat sendiri oleh FIFA dan Pak Jokowi kan. Iya. Jadi tapi kalau konstitusi misalnya datang di pelantikan presiden wajib. Itu pasti Mega datang. Tapi kan nggak wajib. Nah, jadi nggak datang juga nggak apa-apa. Kemudian bikin bahwa harus ada tim presiden. Gitu. Tapi kan gini, mohon izin. Ini kan dianggap bisa berdampak yang pertama. Ini kepala daerah yang dipilih sama rakyat. Memang dari PDIP, tapi kan kekuasaannya diberikan oleh rakyat satu. Yang kedua, mereka ini kan punya garis koordinasi dan koordinatif dengan pemerintah pusat dan berimplikasi pada macam-macam ya. Karena orang yang berpikir soal nanti anggaran kalau yang datang dikasih banyak, yang nggak datang dikasih sedikit. Sebenarnya itu pemikiran yang terlalu sudah ada kok, itu sudah diprotap semua anggaran daerah itu berapa, nggak ada yang kayak gitu, nggak ada, semua sudah nggak perlu khawatir. Udah nggak perlu khawatir. Ini sebenarnya menyatukan visi saja, retreat untuk punya. Tapi namanya politik, ya kan? Mereka harus di rakyat itu yang mereka harus buktikan. Tapi Om nggak merasa tindakan Bu Mega ini malah bikin Pak Jokowi senang, sehingga PDI makin berhadapan-hadapan sama Pak Prabowo kan? Kalau saya lihat malah Prabowo, Jokowi malah gelisah itu. Dengan dia jawaban secara implisit respon terhadap Bu Mega, itu malah dia sendiri yang Jokowi gelisah itu. Kenapa gelisah? Ya karena Bu Mega kok bisa lakukan itu. Dia sendiri mungkin nggak berani lakukan kayak begitu. Ya Bu Mega kan pada presiden, dia juga presiden. Pak Prabowo juga presiden. Semua presiden punya hitungannya mana yang konstitusional, yang dijaga Bu Mega selalu itulah jalan harus konstitusional itu kan. Tapi ya dan juga beberapa sebelum Sekjen Hasto ini ketangkep juga berkali-kali. Sekjen Hasto itu ngomong mendukung Pak Prabowo, terus mendukung efisiensi. Iya, ya kan, ya setelah Pak Jokowi. Iya, salah Pak Jokowi setelah ditangkap beda lagi nih tunnya kan. Red nggak datang gitu. Kan mengkritik efisiensi itu demo-demo kritik efisiensi. Artinya lu mau bilang bahwa Sekjen Hasto dan PDI dan Bu Mega mempersonalisasi gitu ya. Betul. Dan ini itu personal ya. Isu personal jadi isu partai. Isu partai gitu. Kalau Hasto kemudian dijadi apa yang terjadi pada Hasto dijadikan Hasto lebih besar daripada partai dan negara ini. Hasto saya kira keputusan Bu Mega itu tidak karena permintaan Hasto. Tapi sebagai orang yang kenal Bu Mega ya. Tapi itu keputusan dia sendiri, keputusan Bu Mega yang tidak karena dia melihat dia memimpin partai sekian lama, dia tegurannya pakai surat itu. Tapi nggak khawatir apa Om, Bu PDI sebagai partai yang idealis, yang punya basis massa yang sangat militan gitu ya, lebih mementingkan Hasto ini di atas kepentingan negara dan kepentingan rakyat banyak. Itu kan kepentingan Hasto nih. Maksudnya juga. Tindakan ini kan dalam rangka bernegosiasi lagi. Lu udah tangkap Hasto mungkin nggak pernah gua saya kira nggak begitu. Karena apa namanya? Untuk apa menunda itu kalau nggak ada ini? Hasto itu kepentingan lain. Iya. Hasto itu, Bu Mega kan ada wawancara dengan Najwa Shihab untuk apa? Nggak, tapi kan putusan itu kan dikeluarkan sebagai reaksi penangkapan Hasto. Iya kan? Iya, pasti ada komunikasi yang tidak jalan, ya kan? Bahwa terbukti, mungkin mereka melihat ini terbukti bahwa
tidak PDIP ini nggak dianggap mungkin ya sama kekuasaan, ya kan? Artinya Jadi karena kalau Ibu Mega kan partai presiden, dia tahu mana kasus yang urusan KPK, ya kan? Ya. Kalau dianggap sama kekuasaan berarti Hasto nggak ditahan berarti. Iya, kalau memang ini kasus ini memang hanya ada target politik yang dianggap ini, sehingga itu Bu Mega bereaksi. Om Ijen, berarti dalam hal ini Bu Mega mengamini dong intervensi kekuasaan pada proses hukum di KPK yang ranahnya bukan di bawah presiden, mungkin kalau di Polri atau di kejaksaan yang langsung berada di bawah. Mungkin lihat aja perkembangannya nanti. Kalau benar, kalau Bu Mega tidak pernah berusaha untuk orang yang ditahan itu, tapi prosesnya itu dia merasa karena memang Hasto kritis terhadap kekuasaan. Itu yang itu, tapi kalau urusan misalnya benar-benar ada korupsi atau apa, itu Bu Mega nggak tolerir. Orang kritis kan banyak, Pak Rocky kritis nggak pernah ada masalah. Ya saya didu kritis oke aja. Iya, dari itu yang mungkin Bu Mega prihatinnya dulu di situ. 10 tahun Pak Jokowi PKS kritisnya kayak apa dibiarin aja. Nggak, karena kan gini Om Ijin, pimpinan partai yang lain dari sebelum-sebelumnya Om, kita kan tahu. Misalnya Surya Dharma Ali, ketua P3, Romi ketua P3 masuk, Lutfi Hasan Ishak PKS presiden masuk barang itu. Kemarin bendahara PDI Ari Batubara masuk. Petris Rio Capella, Sekjen Joni Plate terakhir masuk. Kan nggak ada boykot gitu loh. Ini kita coba mengkomparasi. Bukan hal baru petinggi partai ditangkap sama KPK, ini kan bukan hal baru. Tapi maksudnya apa? Jadi maksudnya Hasto ini kenapa? Ya, kenapa gini? Kalau dulu ketika Joni Plate masuk, kan Bang Surya nggak menjadikan Nasdem beda kasusnya. So kalau lihat kasus Hasto kan dia kalau lihat Masiku aja ya, Harun Masiku, kan itu ada keputusan MA bahwa MA menyerahkan kepada partai, ya kan? Tapi KPU nggak keluarin itu Masikunya, ya lobby ternyata harus bayar gitu kan? Nah uang dari Masiku sendiri, ya kan? Nah belakangan ada yang bilang Hasto juga kasih uang, ya kan? Itu kan katanya, saya belum tahu di mana buktinya. Tapi kan, masalahnya Hasto kan maksud saya sampai di situ. Tapi kita kan nggak bicara kasus hukumnya, kita sama-sama nggak tahu. Nggak tahu. Nggak bisa merintangi. Hukum lah kan itu. Dua dituduh, merintangi penyidikan, dan suap. Suap sendiri yang kasih uangnya si Masiku, ya kan? Oke lah, tapi Rominya juga gitu, katanya jangan tahu cuma 100 juta apa berapa gitu ya. Kalau bicara cuma ya. Kalau datang tangkap ya kan, dan dia tidak ada di situ, ya kan. Ini kan kata orang, kata-kata dari sekarang ini siapapun teman pun bisa jadi musuh, ya kan. Dibayar lu hantam dia. Tapi KPK kasus seserius ini kan nggak mungkin pakai kata orang, tapi pasti ada bukti mereka kan. Dari itu ini kan nanti kita lihat di pengadilan. Kita kan bukan orang hukum. Betul. Jadi yang kita mau tanya, kenapa sekjen lain ditangkap, partainya tidak bereaksi malah seperti kita ini. menghormati proses hukum gitu, langsung ada PLT-nya gitu. Ini karena aku paling mengenal Bu Mega di antara banyak orang. Kenapa Bu Mega di Hasto ini take it to personal sehingga menjadikan kasus yang menimpa Hasto kemudian karena dia kan kebijakan partai. Apalagi sudah diumumkan PDIP ini mau kongres, ya kan? Di tangan sekjen, Ibu Mega itu kan sangat percaya penuh sama sekjen, siapapun sekjennya dia. Kalau sekjen dia tangan kanan, istilahnya tangan kanan dari dulu. Anak-anaknya pun juga walaupun dekat sekali tapi tidak seperti sekjen karena ini urusan konstitusi partai gitu kan. Itulah orang yang taat konstitusi kayak Bu Mega itu. Nah begitu dia ambil, ini kan dia semacam kakinya diamputasi satu nih kan. Ini kan apa ya, bahwa kepentingan negara, kekuasaan 5 tahun ini kan mesti ada kerjasama. Tapi kenapa Bu Mega nggak mendefinisikan, ini nggak tahu nih ya, saya yang salah nih, Hasto bisa abuse of power mungkin karena kurang kontrol dari saya, mungkin kayak gitu.
di politik itu saya kira termasuk di apalagi PD Perjuangan yang matang berpolitik yang udah asam garam hadapi dari siapa yang hadapi zaman era Orde Baru, Pak Harto. Udah tahu intrik itu udah hafal semua. Jadi filenya kan file lama di swing kembali. Jadi ilmunya hanya ilmu teknologi baru aja ya sekarang. Jadi Ibu Mega paham itu. Ibu Mega kan pernah bilang kan, hati waspada ini neo orde baru kembali, ya kan? Sebenarnya waspada itu bukan itu supaya semua harus tetap pada koridor demokrasi, ya kan? Dia pernah waktu masuk pertama di istana, Ibu Mega bahkan berempat mata dengan saya. Dia hanya pesan kepada saya, Fred, kalian harus jaga kebebasan itu. Karena satu ketika ini 2001 ya, menjelang mau berkunjung ke istana pertama kali menjadi presiden. Di Teguh Umar saya ingat. Karena saya diajak Pak Taufik untuk ikut berkunjung sama rombongan presiden. Kalian harus jaga kebebasan ini. Karena satu ketika pemerintah nggak lewat media lagi. Kalau kalian nggak jaga, dia akan langsung kepada rakyat. Media nggak dipakai lagi. Oh, saya pikir-pikir di era sekarang orang main Twitter segala macam ngomong ke rakyat. Direct. Oke. Nah, jadi saya menangkap bahwa isunya Hasto ini ya, isu Ibu satu step sudah lewat, ya kan? Satu step sudah lewat. Step berikutnya Ibu Mega akan lihat keputusannya akhirnya kayak apa. Kan upaya hukum tetap diusahakan. Artinya Bu Mega menganggap ini sebuah proses pengibiran kebebasan, ini adalah sebuah opresi dari rezim gitu kan. Di imajinasinya apa yang terjadi dengan Hasto itu sekarang berarti kan? Bisa jadi karena dari yang Om sebutkan, maksudku baru itu kan artinya represi. Jadi maksudku gini Om. Diwaspadai, jangan sampai itu yang terjadi. Maksud saya gini, di kepala Bu Mega, di fantasi Bu Mega, ini yang terjadi sekarang ini bukan sebuah praktek politik transaksional yang terjadi di sekitar partainya dan dilakukan oleh orang-orang partainya termasuk Hasto di dalam kasus ini, tetapi ini sebuah fantasi mengenai opresi rezim kan, yang mana mungkin dia nggak ngerti juga cara main politik transaksional hari-hari ini. Yang itu kan jauh orang-orang di bawah dia. Dan bisa jadi orang-orang di luar masuk lewat orang-orang partai, orang-orang internal PDIP sendiri, kelompok-kelompok yang dianggap kan cari orang yang berbeda kan gitu. Dan masuk bagaimana, apalagi menjelang kongres, ya kan? Bagaimana supaya mereka ini satu kan. Kayak operasi Intel zaman dulu. Iya, ini udah dari ini kayaknya Intel zaman dulu masih. Bisa nggak saya bilang bahwa Bu Mega itu memang hidup dalam fantasinya, sementara praktek politik ini bisa jadi nggak cocok dan nggak ada di dalam fantasinya gitu. Imajinasi beliau lah ya. Beliau sangat paham politik. Saya kira dari zaman kapan sampai kapanpun politik itu di partai yang dia pahami partainya begitu. Bahwa orang di luar partai ada kelompok baser pendukung partai atau pendukung. Enggak, misalnya kayak gini misalnya. Saya perintahkan nih Freddy harus jadi DPR RI gitu. Ke sekjen misalnya. Atau ada ketua DPD atau siapalah gitu kan. DPP gitu. Diperintahkan kayak gitu. Perkara dia nggak ngerti nih Pak Freddy ini jadi pakai nyogok KPU, pakai apa namanya money politics atau pakai apapun. Dia nggak ada dalam imajinasinya kalau dalam cerita tadi. Praktek politik ini yang tahu kan punakawan-punakawannya ini kan. Nah, antara fantasi punakawan dan fantasinya Bu Mega itu kan gapnya jauh banget gitu kan. Dari itu yang terjadi sekarang kan. Dari itu kalau saya kira itu seperti Jokowi dengan Mega. Iya kan berjarak juga. Betul. Tapi kalau Pak Jokowi misalnya atau Pak Jokowi misalnya dengan operator-operator politik mungkin derivasinya nggak banyak. Karena sama-sama pemain kan. Kalau Bu Mega kan bicara dalam konteks ini orang ideal konstitusi, demokrasi, konstitusi ya. Itu yang Om Freddy bilang. Bu Mega nggak pernah berubah dari zaman dulu. Dan beliau bisa memahami bahwa mendukung baik orang maupun kerjasama, dia bisa memahami walaupun berbeda.
kalau itu masuk logiknya dia. Dan itu tidak boleh pakai tekan. Tidak boleh tekan menekan. Misalnya dulu Jokowi mau 3 periode. Nggak bisa dia. Enggak, itu kan pakai tekanan projo dulu. Melingkar gitu kan. Tekanan pakai, jadi seolah-olah nggak pakai PDP nggak apa-apa, kita bisa gitu kan. Kalau dulu kan orang nggak mau berhadapan sama Bu Mega, orang nurut semua. Wah ini sama pikiran kita nih kata Bu Mega. Padahal Pak Taufik di belakang udah hajar kan, udah diajar sama Pak Taufik di belakang gitu kan. Orang takut juga sama Pak Taufik jadi. Ini kan praktek yang Bu Mega kan nggak ada di sini kan, nggak tahu. Guna kawan itu kalau bilang kan. Kalau Pak Jokowi agak dekat. Agak dekat nih. Operator juga. Sebagai sekaligus pelaku kan, pemain kan, gitu kan. Dulu saya ingat dulu almarhum Pak Margono P3 ya. Pak Margono. P3. Yang mana? Yang dorong dulu yang Ahmad Sumargono. PBB. Itu anaknya sekolah di Boston apa di mana itu. Itu dia nggak tahu, ajaklah ke Amerika kan. Ini kan tantang salah satu penantang itu kan. Iya, dia ingin mengembalikan Piagam Jakarta waktu itu di awal reformasi. Dijemput anaknya di Boston, nggak tahu bagaimana caranya, ketemu di Washington gitu kan. Kan kaget Ahmad, ini maksudnya apa nih? Politik yang silent tapi menarik gitu kan. Artinya merangkul itu dengan banyak cara sebenarnya. Oh, tapi kembali ke pertanyaan sebelumnya. Apa yang bikin Pak Prabowo yang tadi kata Om Freddy udah punya bahasa batin dengan Bu Mega? Saya pernah ya memilih yang saya yakin nih, saya mau nerjemahin nih Om Freddy tadi. Apa? Kan komunikasinya nggak sampai. Artinya kan di Bu Mega sama Pak Prabowo kan sama pikirannya. Iya, di bawahnya ini punakawan operator ini angka mungkin nggak ketemu saya khawatir di punakawan ini masalahnya. Yang ini ya, betul. Bu Mega dan Pak Prabowo-nya cocok. Ini udah itu setuju. Bu Mega sudah lihat Pak Prabowo ketika di exile di Jordan. Itu saya tahu itu karena dan dua-duanya sama-sama ngomong kebangsaan nih kan. Dua-dua ini kan. Dan Ibu Mega pernah bilang harusnya Indonesia Raya gitu kan. Bukan Indonesia Maju gitu kan. Kan sebenarnya Indonesia kan Gerindra juga. Kan dua ini aja presiden yang Gerakan Indonesia Raya. Setelah Bung Karno cuma dua ini presiden yang agak rumit masalah terminologi kenegaraannya kan cuma dua ini. Kalau Bu Mega lebih pragmatis lah, lebih praksis. Kalau Pak Prabowo ini dekat Bu Mega dan dua-dua bisa jalan bareng ini dikawal PDIP, demokrasi kita akan menarik dan Pak Prabowo akan 5 tahun lagi dia bisa didukung PDI Perjuangan. Saya yakin itu karena sudah klop ini, makin klop makin kan menjaga demokrasi sebenarnya mereka. Berarti bener dong kata sebagian orang, harusnya kalau gitu Pak Prabowo, Bu Mega mau aja. Kan katanya Pak Prabowo sempat meminta wakil presidennya Puan Maharani. Harusnya dan Ganjar juga. Iya, harusnya itu aja diakomodasi Bu Mega. Kalau nggak beres barang ini kan Om. Ini masalahnya kan ada Dignity. paman apa? Paman Samsul apa? yang ramai MK. Iya, yang ada Pak Jokowi jadi memang sana. Pak, kalau Bu Mega itu nggak ngerti praktek-praktek liar ini nggak sampai ke situ fantasinya. Dia urusan dari itu. Kan tadi saya kasih contoh. Kan ada datang dukung Bu Mega apa dukung gua, iya kan? Dukung ibu apa dukung gua? Ini kan bingung nih orang. Ini kan pilihannya ada konsekuensi. Kalau pilih diam aja. Bingung nggak bisa cair. Nggak bisa cair. Iya. Lu bilang dukung Bu Mega logistik nggak cair. Dukung Pak Taufik Bu Mega nggak suka terlempar. Ini udah nggak jelas juga. Bu Mega ini kadang-kadang seringkali juga nggak mendalami bahwa logika tanpa logistik ini kezoliman kan. Nah itu praktek di semua partai. Iya, praktek politik. Betul, tapi itu bukan langsung ketua umumnya. Iya. Tapi partai lain kan ketua umumnya ada dalam permainan itu. Dalam itu. Kalau di PDIP berjalan. Betul. Misalnya aku setuju. Iya itu. Ibu, saya kira Pak Bu Mega tidak pernah urusan kayak begini. Saya pernah ya. Saya ini agak nyambung. Saya pernah
dicalonkan. Ini saya nggak tahu ini disiarin apa enggak ya. Siaran lah. Dicalonkan. Jadi direktur RRI waktu itu. Itu waktu itu per jam. Saya nggak mau, saya nolak. Pak Laksamana telepon saya. Wah jangan kasih yang lain aja deh. Wah ini politik tingkat tinggi gue bilang. Dia bilang ini perintah. Nah kalau gue dibilang perintah, ya gue laksanakan. Tes lulus. Kok nggak dilantik-lantik barang ini kan sudah lulus. Menjelang Pilpres, saya di sini ada Laksamana, ada Bu Mega. Pak Laks bilang, Bu ini Freddy gitu. Apa jawabannya? Ya laksanakan. Hanya Freddy dia bilang laksanakan. Lu ngerti apa maksudnya apa? Iya. Bahasa begini nih susah kan? Dan tergantung interpretasi. Interpretasi. Operatornya namanya Laksamana Soekardi. Punya terjemahan beda lagi jangan-jangan. Dari situlah gue berhenti dari Laks nggak tanggung jawab. Sampai hari ini nggak tanggung jawab. Sampai gue diberhentikan dia nggak tanggung jawab. Paten juga Pak Laks kita undang sama Freddy di sini. Iya kan? Gue bilang gini, gue bilang harusnya dia tanggung jawab. Lu kenapa lu paksa gue ikut? Kok lu nggak bisa ambil keputusan? Akhirnya gue keluar kan dari. Sementara Bu Mega ini fantasi beda sendiri. Beda kan? sendiri. Bayangannya Freddy Dan nggak mungkin Om Freddy ngadu satuan 3 ini ke Bu Mega. Nggak mungkin. kecil itu kan peanuts lah ya Pak. Buat Bu Mega yang Ini sama kayak Saya kan bilang saya ini debu, dia presiden tuh biasa negara. ini yang jadi misalnya Om Freddy orang PDI nih, tolong jadiin Budi nih anggota DPR Fred gitu, Pak Fred gitu kan. Jadiin perkara jadinya bayar KPU. Orang yang datang bilang begitu, bilang sudah didukung Bu Mega. Enggak, jangan percaya. Iya. Pernah ada fitnah begini. Sebut saja di Rut Pertamina, ya kan? Sebut saja. Udah kan berkata ganti itu. Ya. Ini ada yang datang nih, bawa temen. Pak Taufik itu kalau makan itu, dia datang makan di meja piring kita. Kita ambil gitu, dia makan ikut. Lu makan satu piring. Satu piring dia ambil makan. Nah, ada saat datang nih Pak, Mas ini Ari nih, maksudnya calon itu. Lu mau jadi dirut, mau jadi dirut, mau jadi Pertamina. Senyum-senyum kan, pasti yang bawah ini sudah dapat apa dari luar kan? Iya. Sudah dapat apa buat apa? Begitu apa buat apa kan? Begitu orang yang nggak jadi, 2 minggu kemudian keputusan dirutnya si Budi. Iya. Yang datang itu kira-kira kecewa nggak? Kecewa. Dan apa kata-kata dia? Apa? Tipu aja. Di yang Budi bayar 100 M. Gua niban lebih gede lagi. Lebih gede. Padahal belum tentu. Belum tentu ini. Permainan bawah ini fitnah. Di bawah saya aja pernah karena dekat ada seorang kiai dari Jawa Timur datang mau ketemu Pak Taufik. Kayak gue yang bisa, gue bilang gue di DPR. Saya nggak tahu, saya nggak ngerti kayak gitu-gitu. Iya. Kadang-kadang ada PIC yang benar bisa ngurusin, ada PIC yang nggak bisa ngurusin juga kan. Dan Bu Mega kalau lu datang dengan lu punya versi, dia tahu. Kan dia kalau wawancara kan dia selalu ngomong. Lu mau ketemu beliau itu, ini wawancara atau hanya ngobrol. Kalau ngobrol, dia cek intelijensinya dia tuh, dia cek semua. Lu bawa rekaman apa enggak? Dia pernah saya pakai fullpen begini, dia padahal dikira rekaman. Fullpennya gede kayak mikrofon kali. Ya, Aziz baru bisa ngobrol. Dia akan ikuti, dan ini tipe-tipe orang yang verbal ya. Dia dengar, you ngomong gitu. Yuk kalau orang yang gagap atau punya vested atau niat yang lain, pasti dalam perjalanan ngomong itu pasti ada yang nggak nyambung. Nah nggak nyambung. Kalau udah nggak nyambung dia bilang ya udah nanti kita ketemu. Makanya nangis-nangis nih efektif untuk ambil hati Bu Mega ya. Kadang-kadang. Seringkali Mungkin bisa.